Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan kembali menyelesaikan konfigurasi ya eh, file PKA. Di mana pada video kali ini kita sama-sama akan melakukan penyelesaian konfigurasi untuk studi kasus switch virtual interface ya. Switch virtual interface merupakan salah satu fitur ya switch yang ada pada Cisco, di mana fitur ini berfungsi untuk mengidentifikasikan atau mengkonfigurasikan sebuah IP address pada sebuah VLAN ya, di mana IP address tersebut ya, di mana switch tersebut dapat bertindak seakan-akan seperti sebuah router ya. Jadi kita bisa konfigurasi IP address di portnya, namun portnya itu berada pada lingkup VLAN ya. Jadi kita langsung saja. Di samping sini ada instruksinya, jadi teman-teman yang ingin praktek juga bisa silakan menyesuaikan. Jadi kita pada studi kasus kali ini kita fokus ke konfigurasi switch ya. Jadi kita fokus ke konfigurasi switch. Ya, kita masuk ke switchnya. Oke, mungkin kita top dulu. Oke, seperti itu. Oke. Pertama kita akan enable dulu, kita akan aktifkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke interface VLAN 100 ya. Kita configure dulu. Oke, sorry. Kita masuk ke configure terminal dulu. Setelah itu kita akan buatkan VLAN-nya ya. VLAN 100. Jangan lupa name-nya harus sesuai. Ya, sudah. Kita konfigurasi lagi yang 200, name-nya tim 200. Nah, jika sudah kita bisa exit. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada portnya ya. Kita akan konfigurasi port dari port 1 sampai port 5 itu adalah VLAN 100. Jadi caranya interface range FA0/1 sampai 5. Switch port mode access ya, switch port access VLAN 100. Nah, jika sudah kita bisa exit dan kita bisa konfigurasi lagi untuk range berikutnya ya. Dari interface dari port FA0/6 sampai 10. Range FA0/6 sampai 10 itu adalah switch port mode access, switch port access VLAN 200. Jika sudah kita bisa exit. Nah, langkah selanjutnya ya, kita bisa lihat semua port sudah dikonfigurasi. Langkah selanjutnya kita cukup memberikan IP address ya. Kita akan berikan IP address pada interface portnya. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan SVI ya, Switch Virtual Interface. Jadi kita berikan IP address pada VLAN 100 ya. Jika sudah kita bisa masukkan IP address-nya 100.1/27, berarti kita menggunakan subnet mask 224. Ya, jika sudah kita bisa exit dan kita bisa konfigurasi untuk VLAN 200 ya menggunakan IP address 200.1. 24. Oke. Ya. Switch-nya sudah kita berhasil konfigurasi ya. Kita bisa cek do show run. Ya. Oke, untuk portnya dari 1 sampai 5 itu ke VLAN 100. Dari 6 sampai 10 itu VLAN 200. Selanjutnya ada interface VLAN 100 dan ada interface VLAN 200 ya. Nah, kalau kita cek show VLAN itu do show VLAN itu sudah ada VLAN 100 ya. Untuk dari interface 1 sampai 5, interface 6 sampai 10 itu VLAN 200. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan fitur DHCP server ya. Kita akan mengaktifkan fitur DHCP server. Jadi caranya IP DHCP pool tim 100. Selanjutnya kita masukkan networknya ya, 100.0. Subnet masknya 224. Nah, kita jangan lupa setting default route-nya atau gateway-nya. Jika sudah kita bisa exit ya. Kita konfigurasi juga yang sama. IP DHCP pool tim 200 network 200.0.
224. Terus kita setting default routernya 200.1. Nah, sampai dengan saat ini harusnya konfigurasi kita sudah berhasil, sudah selesai. Namun kita perlu melakukan pengujian dulu ya ke masing-masing komputer ya. Kita ke laptop 1, harusnya laptop 1 sudah mendapatkan IP address ya. Dan IP address yang didapatkan harusnya 100 titik sekian-sekian ya. Ya, jadi di sini mulai dari 100.2, 100.3 ya. Oke, 100.3, 100.4 dan 100. Oke. Jadi harusnya semuanya sudah mendapatkan IP address sesuai dengan VLAN-nya ya. Oke. Jadi IP address ini ya didapatkan dari switch ya, yang dimana di switch-nya kita aktifkan fitur DHCP server. Jadi di switch Cisco itu memungkinkan kita untuk membuatkan IP address pada interface virtual atau interface VLAN. Selanjutnya IP address tersebut bisa kita jadikan gateway ya, atau kita buatkan DHCP server dan lain sebagainya. Jadi cukup mudah untuk mengimplementasikan konfigurasi SVI pada topologi ini. Oke, sudah bisa jalan. Nah, selanjutnya kita ke pengujian ya. Kita ke pengujian. Oke. Kita akan ke mode simulasi. Soal kita akan edit filter untuk ICMP saja. Nah, di sini speednya kita percepat ya. Kita akan uji kecepatan, kita akan uji konektivitas ya antara VLAN yang sama. Selanjutnya kita juga tes juga antara VLAN yang sama. Nah, selanjutnya di pengujian yang ketiga kita tes koneksi dari VLAN yang berbeda ya. Nah, kita bisa analisa hasil dari pengujiannya ya. Oke. Ya, kita bisa lihat. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh ya, contoh pengujian ketika komputer yang berada pada VLAN yang sama itu akan berkomunikasi, itu komunikasinya jalan atau berhasil ya. Komunikasinya bisa jalan. Sedangkan ketika komputer yang berada pada VLAN yang berbeda ingin berkomunikasi, itu tidak akan bisa terkoneksi ya. Kita bisa tes sekali lagi. Oke, dia akan kirimkan paket. Selanjutnya switch-nya akan melakukan reject ya. Karena di switch layer 2 ini tidak memiliki fungsi routing ya. Jadi yang memiliki fungsi routing itu adalah perangkat-perangkat yang berada pada layer ketiga ya, layer network. Jadi dalam hal ini switch di sini hanya berfungsi untuk mengkoneksikan antara VLAN yang sama ya. Kalau dia mau terkoneksi, berarti komputer yang ini harus masuk ke VLAN yang sama baru bisa terkoneksi ya. Kita harus konfigurasi kembali atau kita harus rubah kembali portnya agar PC 203 ya yang terkoneksi di port 678 di port 8 itu akan berpindah ke VLAN 100, maka kedua network akan bisa ya. Jadi ini termasuk salah satu metode keamanan jaringan di mana kita bisa memisah ya komputer-komputer yang agar berada pada broadcast domain yang berbeda. Oke, saya rasa sekian. Semoga video kali ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk topologinya akan saya sematkan di kolom komentar ya. Jadi selamat belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat memberikan impact yang positif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.